Takkan ku ragu akan kasih setiamu. Takkan ku ragu akan pertolongan. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan kemarin, hari ini, bahkan sampai kekekalan. Apapun dan bagaimanapun yang terjadi, seringkali kami tidak tahu kenapa ini, kenapa itu. Tapi satu perkara yang kami tahu adalah Allah itu adalah setia, Allah itu adalah baik. Apapun yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kami, akhirnya akan mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Karena itu kami percaya hidup bukan karena dengan perasaan, dengan mata jasmani. Hidup karena iman, pengharapan, dan kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapilah hamba-Mu Timotius, dan kami semua adalah hamba-hamba-Mu. Kami percaya pengurapan pewahyuan Tuhan sudah terjadi di antara kami semua. Dan kami sambut firman-Mu atas satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Semua yang sepakat katakan amin. Terima kasih, silahkan dulu. Terima kasih buat tim musik semua, multimedia. Selamat pagi Pak Budi bersama Pak Christian, Joshua, terima kasih dengan timnya. PowerPoint dengan cepat dibuat. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik? Baik, puji Tuhan ya. Baru pertama kali saya melayani di tempat yang baru ini. Mungkin penampilan saya beda ya. Ya, karena saya sudah meninggalkan dunia hitam. Ya, jadi yang rambutnya masih hitam berarti Anda masih duniawi. Ya, rambut putih itu adalah lambang kemuliaan Tuhan. Ya, aduh, ya saya lihat ada beberapa teman-teman saya yang rambut putih itu kemuliaan Tuhan ya. Jangan dipuji ya, kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, hari ini saya dapat impresi pertama tentang, tadi bicara tentang self image, tentang gambar diri. Ibadah yang kedua adalah akan bicara tentang the greatest love, yang terbesar itu adalah kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus 12, nggak usah dibuka, hanya akan dilihat saja. 1 Korintus 12, itu tema judul khotbahnya adalah tentang rupa-rupa karunia. Tentang karunia-karunia, ada 5 jawatan, ada 9 karunia Roh Kudus. Pokoknya itu adalah sesuatu yang supranatural, dahsyat sekali. Tetapi aneh, saudara. 1 Korintus 12 ditutup dengan ayat 31 ngomong begini, saudara. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. 1 Korintus 12 itu bicara tentang karunia-karunia, 5 jawatan, 9 karunia Roh Kudus. Tetapi di ayat terakhir dia katakan, tetapi yang ada yang lebih utama dari semua karunia-karunia itu, ada yang lebih esensi, ada yang lebih penting dan terpenting, terutama. Dan ayat ini menunjuk 1 Korintus 13, temanya adalah tentang kasih. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Izinkan saya ke bawah supaya lebih dekat. Gak apa-apa, masuk ke YouTube juga ya. Saya bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, apa saudara? Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat ini ngomongin, sekalipun ada orang dapat berkata dengan sebuah bahasa, saudara bisa bahasa apa aja? Bahasa Indonesia, 1. Minimal bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, hauset sejibing, dialog ngena pisan. Ya. Tapi ini orang hebat. Sampai bahasa malaikat, bahasa roh, menafsirkan roh, bahasa Jerman, Ukraina. Wah, hebat sekali orang. Bahkan bahasa malaikat. Tetapi kalau orang ini
tidak punya kasih adalah sepertinya gong. Bunyi aja, gong. Dan canang, ting. Itu sia-sia. Oke? Nangkap sesuatu teman-teman? Dan ayat yang kedua lebih tajam lagi. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Baca. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini orang bisa bernubuat, imannya bisa memindahkan gunung, khotbahnya hebat, pelayanannya spektakuler. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, kalau dia tidak punya kasih, Alkitab katakan apa? Sama sekali tidak berguna. Berwenang-wenang. Dan yang terakhir, yang ketiga, Paulus menuliskan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Dari 3 ayat ini, apa yang kita bisa simpulkan, teman-teman? Kita bisa simpulkan, setuju Pak Budi? Bahwa kasih itu adalah yang paling esensi dan yang paling penting. Katakan amin. Nah, kita sudah tahu hal ini, tapi saya akan menukik kepada aplikasi kehidupan sehari-hari. Ayat ini akan mengantar kita kepada kehidupan praktis yang mengatakan begini. Oke. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling, katakan apa? Mengasihi. Terus sama-sama 2-1. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, ayat ini bilang apa? Aku memberikan perintah baru. Katakan, perintah baru. Perintah baru. Untuk apa perintah barunya? Supaya saling mengasihin. Oke? Katakan amin. Saudara, kalau ada perintah baru, pasti ada perintah lama. Coba, tolong selidiki ya. Lihat ayatnya ini. Oke? Yang di belakang kelihatan ya. Yang di belakang kelihatannya. Nah, apa bedanya perintah baru dengan perintah lama? Nah, sekarang akan saya bukakan perintah lama. Ting! Nah, apa perintah lama? 2-1. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Menurut saudara, apa bedanya perintah yang baru dengan perintah yang lama? Kan dua-duanya tentang kasih. Beda enggak? Beda. Mbak dan kuda kan beda kan? Beda kan? Kasih beda. Bedanya apa? Halo? Apa bedanya? Saya ngobrol aja. Apa bedanya? Kan kasihnya sama. Halo? Bedanya apa? Oh, ini penting. Esensi khotbahnya ini. Apa bedanya? Dua-duanya kan ngomong kasih. Tapi apa bedanya? Supaya Anda bisa nangkap, perhatikan lagi. Perintah lama. 2-1 baca. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Nah, perintah yang lama adalah kita harus mengasihi orang lain. Saya harus mengasihi Kristian. Saya harus mengasihi Pak Budi seperti saya mengasihi diri sendiri. Jadi kekuatannya apa? Kekuatannya adalah saya. Standarnya adalah saya. Saya harus merasa empati kepada Pak Tejo karena istrinya kecelakaan. Itu ada simpati, ada empati. Jadi kalau kita ingin merasakan pergumulan orang lain,
Saya tadi ngobrol sama Pak Budi, saya bisa merasakan pergumulan dia. A, B, dan C. Saya memakai apa? Sepatu yang dipakai sama Pak Budi, saya pakai. Walaupun tadi tidak dikasih sepatunya buat saya. Tapi saya masuk kepada sepatunya, bisa merasakan apa yang dirasakan sama Pak Budi. Itu namanya adalah empati, simpati. Secara dasarnya ada standarnya adalah saya merasakan apa yang jadi pergumulan Pak Budi. Saya bisa merasakan menangis apa yang Anda pergumulkan. Katakan Yesus dulu. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Itu menurut standarnya bagus. Tapi ternyata perintah lama ini sangat standar. Kalau perintah baru ternyata, coba siapa yang bisa menjawab akan dikasih sepeda ya. Kau diizinkan sama kau Husen ini, kau diizinkan. Christian kayaknya ketawa ingin sepeda dari tadi. Nah, bedanya apa? Udah nangkap ini. Nah, sekarang saya bagikan kepada perintah baru. Perhatikan semua, termasuk Joshua. Apa bedanya? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, ini kuncinya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Apa bedanya? Wah, hebat sekali. Sepeda ya. Ya. Untung saya bukan Jokowi. Ada yang keren banget. Ada yang punya pendapat yang lain? Apa bedanya? Karena faktornya siapa? Yesus. Perintah lama adalah standarnya adalah standar yang itu di bawah. Standarnya adalah saya seperti mengasihi diri sendiri. Tapi perintah baru adalah standarnya bukan karena keakuan saya, tapi karena kasih Kristus yang mengorbankan dirinya, didorong oleh karena kasih Kristus tanpa batas. Kalau yang nggak ada yang kasih tepuk tangan. Nangkap sesuatu. Inilah yang terjadi di dalam dunia sekarang. Kau Kristen tapi nyandu. Kau Kristen tapi tuti tukang tipu. Kau Kristen tapi licubeng, lihajuas dan bengkok. Kau Kristen tapi ciacau, dicia duitnya dan cal orangnya. Kau Kristen tapi kelang, cekek hilang. Gak ada bedanya orang dunia dengan orang Kristen. Joshua mengatakan, beda tipis, sama aja. Di gereja memuji Tuhan dengan segenap hati, di bisnis menipu juga dengan segenap hati. Kenapa? Karena banyak orang Kristen di dunia ini standarnya adalah saya, standarnya saya. Kalau kamu baik, saya baik. Tapi perintah, itu adalah perjanjian lama, itu adalah perintah yang lama. Itu adalah Taurat. Tapi setelah Yesus Kristus, maka perintahnya baru itu adalah hendakkah kamu saling mengasihi seperti Yesus juga mengorbankan dirinya di kayu salib. Kasihnya bukan kekuatan manusia, kasihnya adalah kasih Kristus. Saya percaya kalau setiap orang Kristen bisa menangkap esensi ini, dan karena kekuatan Roh Kudus melakukan, hidup kita akan mengalami terobosan dalam keluarga, dalam bisnis, dalam hubungan, dalam pelayanan. Akan terjadi satu manifestasi kasih Kristus dahsyat melanda setiap keluarga, pelayanan, bisnis, dan yang lain-lain. Amin. Amin gak amin, harus amin. Amin. Jadi kasihnya bukan kasih standar manusia. Standarnya apa? Standar apa? Yesus. Nah, saya masih punya waktu 18 menit. Saya akan masuk menukik dalam kehidupan sehari-hari. Mari. Saya akan ambil dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 saja. Karena waktu. Ya. Oke? Sama-sama. 2, 1. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu.
Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oke. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, dalam 1 Korintus 13 ada 15 sifat daripada kasih. Dalam 1 Korintus 13 ada 15 karakter tentang sifat. Tapi karena waktu, saya akan batasin hanya sifat 5 saja supaya selesai, ya, oke? Hanya 5 sifat tentang kasih. Siap? Siap? Nah, saya akan ambil dari ayat ini dan saya tafsirkan di dalam perenungan firman Tuhan dengan bahasa sehari-hari. Bukan lewat buku, tapi bahasa sehari-hari saya tuangkan. Mari kita akan terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, kalau saudara ingin mengenal seseorang aslinya, apakah dia pasangan hidup yang baik atau tidak, ini calon menantu baik atau tidak, bagaimana caranya? Ini penting. Jangan sampai beli kucing di dalam karung. Ternyata dia suami yang berdegong. Ternyata dia istri yang singa betina dari Sumbersari. Nah, sifat seseorang aslinya akan kelihatan adalah karena pertama, pada waktu dia tertekan. Pada waktu seseorang tertekan, akan kelihatan aslinya. Tertekan ke bawah, miskin, ada masalah pergumulan, dia akan kelihatan aslinya. Atau dia diangkat kepada kesuksesan. Dia dulunya rendah hati, baik, tapi setelah kaya, sombong. Sampai ngayut juga hesek yuk. Bisa, sombong bisa, gitu ya. Pertama ada tertekan. Yang kedua, sikap kepada mama papanya. Yang ketiga, sikap kepada bawahannya, supirnya, office boy-nya. Sikap kepada bawahan, menekan, dan sikap juga kepada atasan, apakah menjilat. Oke? Yang keempat, yang terakhir adalah gaya hidupnya setiap hari. Itu mencerminkan karakter seseorang. Saya akan ambil satu aja karena waktu. Pada saat tertekan, katakan yes. Nah, apakah orang ini sifat kasih, standar manusia, perintah agama, sifat Allah? Yang pertama, contoh. Sifat kasih yang pertama. Tiga-tiganya muncul ya, nggak apa-apa lah. Sabar. Kapan seseorang kelihatannya sabar? Pada saat sedang tertekan. Nah, pada saat seseorang sedang tertekan, oke? Secara standar manusia, suami penghasilannya ketika COVID 2 tahun nggak berpenghasilan, menurun. Dan suami bilang ini, Mam, sabar, 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 masuk sumur sabar aja. Kadang harus makan segala, sabar, Mam. Oke? Orang yang tidak sabar, dia akan ngomong gini, ada batasnya. Kemarin aku ngobrol dengan beberapa teman, saya sangat kaget setelah konseling beberapa teman baik. Dari 10 orang, hei, pemudik saat ini tekanan sangat berat dalam ekonomi, keluarga, dan yang lain. 2 orang kabur. Yang kabur itu bukan suaminya, istrinya kabur. Karena suaminya sedang terpuruk, berangkat bisnisnya, nggak ada penghasilan, dan istrinya tidak bisa menerima hal ini. Dan apa yang terjadi? Hancur. Sabar. Kapan kelihatan seseorang sabar? Pada saat sedang tertekan. Asli seseorang adalah pada sabar. Nah, kalau standar adalah manusia, dia ekonomi. Pak, sabar juga ada batasnya. Enak aja.
Semut juga kau diinjak ngegel. Nah ini pengakuan. Enak teori sabar si sabar. Dunia mengajarkan ada batasnya sabar itu. Karena itu harus bukan perintah yang lama. Kita harus masuk dalam perintah yang baru. Perintah baru adalah akan bicara bahwa sabar itu adalah bicara tentang panjang sabar. Long suffering. Sampai kapan? Sampai batas yang tidak ada limitnya. Itu namanya panjang sabar. Katakan amin. Amin. Dalam kenyataan hidup, susah atau gampang? Gampang atau susah? Susahnya kok ngomong 2 kali. Pengalaman, Pak. Pengalaman? Susah. Itu dalam kenyataan hidup. Kekuatan manusia sangat terbatas untuk sabar. Yes. Tapi kekuatan Tuhan sifatnya adalah panjang sabar. Saya kemarin merayakan pernikahan yang ke-31 tahun. 31 tahun. Dan mereka tanya, Pak Tim, apa rahasianya? Udah. Saya punya istri dengan Timotius sangat amat berbeda. Di dunia ini, orang yang paling aneh, yang paling berbeda dengan saya adalah istri saya. Saya adalah tipe intim stabil. Selalu hey, hi, hey, ho. People oriented. Istri saya adalah dominan cermat. Tugas! Jadi kau melakukan pekerjaan kalian juga, walaupun sangat bagaimana, saya kata, sabar, tenang, diampuni, saya katakan. Istri saya ngomong, lebay sekali papi, nggak akan maju, pi. Dibina, oke, tapi dibina nggak bisa dibinasakan. Saya katakan, mama nyebut saya lebay. Saya katakan, mama sadis sekali. 31 tahun, apakah mudah menghadapi seorang suami yang model begini? Lambat, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apakah saya mudah menghadapi istri yang sangat kenceng dengan seperti gas terus maju? Enggak mudah. Apa kuncinya? Hanya kasih Tuhan. Amin. Nah, nyebut amin tiga pengakuan. Apa ibu-ibu bisa sabar menghadapi suami yang biasa penghasilannya berjuta-juta, sekarang hanya cepeno pesipe capek? Dan ngomong ini sabar, mam. Sabar. Dapur harus gebuk. Situasi, kondisi, keadaan bukan hanya sementara ini goncangan benar-benar 2 tahun kemarin, sekarang kelihatan sangat sekarang. Sabar. Para suami kelihatannya Anda perlu melihat istri dan ngomong nih, dengerin mam. Dan istri harus nyaut gini, amin. Sabar. Ngomong mah gampang. Sabar. Long suffering. Yusuf 13 tahun. Sabar. Nggak ada batas. Saya batasin hanya 2 saja dari 15. Yang kedua, coba kita lihat. Murah hati. Standar manusia. Cukup dulu. Nanti kita ngasih sama orang lain. Nanti dulu. Kalau kita sudah kaya, kalau kita sudah punya duit, kalau kita sudah punya cukup semua, kalau semua kebutuhan ini cukup dulu.
Kamu bagaimana mau ngasih dan segala macam? Bunuh diri. Standar dunia mengatakan cukup dulu. Betul atau betul? Itu standarnya memang demikian dalam kehidupan. Tapi sifat Allah adalah memberi. Lebih baik memberi daripada menerima. Walaupun kita belum punya banyak, walaupun kita belum berkecukupan, tapi spirit murah hati, giving ini, kebaikan hati selalu mengalir dari kehidupannya, bukan hanya materi dengan senyuman. Walaupun dia banyak masalah, ada banyak tekanan, tapi dia masih punya waktu, murah hati, ngasih waktu buat orang lain. Melayani orang lain yang susah, melayani orang-orang di kolong jembatan dan yang lain-lain. Ini adalah sifat Allah, katakan amin. Murah hati. Gampang? Susah? Susah? Gampang? Yes? Sifat seseorang baik atau nggak baik bukan pada saat dia sedang jaya. Pada saat dia ada dalam keadaan terpuruk, tapi dia masih tetap bisa memberi di dalam semua kekurangannya. Ini orang hebat. Kasih tepuk tangan Tuhan kita. Orang begini adalah pada waktu dia masih sederhana, dia bisa melayani orang yang miskin, melayani anak sekolah minggu tanpa pamit, dengan tulus, murah hati. Tanpa disadari ini menjadi lifestyle gaya hidup. Ketika dia bekerja, dia tekun melayani orang lain, bekerja seperti untuk Tuhan. Lama-kelamaan ketika dia ketemu dengan bos, dengan konglomerat dan segala macam, lifestyle-nya udah ke bawah. Dia tidak membedakan antara digaji atau dapat uang atau enggak uang, dan dia lakukan yang terbaik. Akibatnya apa yang ditabur akan dituai. Enggak digaji aja, ngajar dan segala macam dengan ketulusan, dengan murah hati. Apalagi kalau udah dikasih cuan, akan lebih semangat lagi. Dari mana asalnya? Dari hati yang murah hati. Katakan hal yang sederhana aja. Berapa banyak dari saudara yang sudah berpenghasilan ngasih uang kepada mama papa, padahal dia sudah tua. Saudara punya alasan, nanti dulu Pak, untuk anak juga belum bisa biayain. Nanti dulu Pak, saya mau beli motor juga enggak. Itu adalah pada saat justru kita dalam kekurangan, bukan cukup dulu, tapi memberi lebih baik daripada menerima. Amin, amin, harus katakan amin. Nah, seumur hidup setelah saya pisah dari mama dan bisa bekerja, umur 20 sekian, seumur hidup saya akan selalu memberikan untuk mama yang terbaik sebelum apapun juga. Bahkan sebelum sama Tuhan. Tuhan Maha tahu lah. Saya kasih untuk mama karena mama udah 95 tahun. Dia seorang diri. Didampingi cici dan dede yang penghasilan gak ada. Berarti hampir 40 tahun. Tidak terlewatan satu kali pun kesempatan. Itu murah hati. Sama orang tua saja bisa memberi, apalagi akhirnya sama orang lain. Katakan amin. Apalagi sama Tuhan. Katakan amin. Murah hati. Siapa di sini yang ingin nanti punya suami yang murah hati? Oh, itu yang katakan sudah nikah bu? Oh belum ya. Siapa yang ingin punya suami murah hati? Siapa yang ingin punya istri murah hati? Siapa yang ingin punya menantu murah hati? Haleluya. Amin. Amin. Yang ketiga, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Nah, standar manusia apa? Wajah.
Kalau ada orang mampu, saya bisa beli mobil yang mewah, saya bisa beli pakaian, wajar-wajar saja. Di IG, pun ditampilkan semua yang hedonisme. Belanja, main kemana saja, wajar ya? Wajar saja, wajar kan? Wajar. Tapi orang yang punya spirit, sifat yang tidak sombong, dia tidak akan melakukan hal itu. Dia punya kepekaan. Banyak jemaat yang sedang kekurangan. Banyak orang yang sedang dalam pergumulan. Dia bisa beli mobil yang mewah. Dia bisa beli pakaian yang hebat. Dia bisa makan. Tapi hatinya tidak sombong. Saya kenal beberapa orang yang punya sifat demikian. Dia beli kapal, pesawat juga bisa. Tapi ampun, anaknya istri low profile. Padahal dia duitnya bukan ratusan, udah tek. Kau diberikan peyem, tsunami terjadi. Tapi itu low profile sederhana. Saya kagum. Kau ada orang diberkati kaya melimpah, tapi dia punya spirit yang sederhana. Ya, rendah hati. Wah, orang begini akan menjadi berkat yang sangat besar sekali. Katakan amin. Rendah hati. Hati yang rendah. Amin. Yang keempat, tidak mementingkan diri sendiri. Dari semua proses konseling pernikahan, ada yang nanya, apa sebenarnya esensi kenapa orang bisa konflik dengan suami istri, dengan anak, dengan hubungan? Satu kata, egois. Mementingkan diri sendiri. Merasa dirinya saya pang kasetnya, pang bagerna, pang celepengna, pang kepakainya. Saya pang. Merasa diri paling benar. Nah, standar manusia selalu akan bicara adalah timbal balik. Kalau kamu memperhatikan saya memperhatikan kamu. Oke? Kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Timbal balik. Betul? Itulah sifat dunia. Dan dunia mengakui itu adalah kebenaran. Tapi standar daripada sifat Allah itu adalah justru adalah melayani. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di sana timbul semua keributan. Ini pasti. Kalau di dalam keluarga ada seorang suami yang egois atau seorang ibu yang egois, pasti di sana akan banyak keributan. Di mana ada orang yang mementingkan diri sendiri, perpecahan akan terjadi. Mementingkan diri sendiri. Tapi sifat Allah adalah bukan timbal balik. Allah adalah melayani. Yang terakhir adalah, yang kelima adalah tidak pemarah. Boleh nggak marah? Boleh, tapi jangan pemarah. Pemarah itu tidak ada alasan, marah aja. Dan pemarah itu kerjanya adalah marah-marah. Saya tidak bisa marah karena saya sadar. Pemarah. Sedikit marah. Ada nggak di sini di antara saudara orang tua yang setiap hari ngomel setiap hari, dari terbit matahari sampai terbenam ngomel terus sampai Roh Kudus menjamah dia, tetap ngomel terus? Ini banyak yang ketawa, ini pengalaman kan? Pemarah. Jadi dia ngomong, Pak Tim, kalau saya tidak marah, saya nyesek di hati. Jadi kalau saya marahin istri, anak, atau pegawai, saya lepaskan marah saya, dan saya kelepasan. Saya katakan, Bapak kelepasan. Tahu nggak yang dimarahin kemasukan, Pak? Itu sifat manusia itu sehari-hari demikian. Pemarah. Standar manusia adalah tergantung keadaan. Kalau saya marah aja. Mau ngomong, omongin saja supaya saya jangan nyesek. Tapi sifat Allah adalah
Gaya hidup mengampuni. Nggak ada kebencian, nggak ada kekecewaan, nggak ada dendam, satu penipu. Hati yang tulus, lapsil, gaya mengampuni. Katakan amin. Katakan amin. Nah, 5 hal ini kita sama-sama sebut. 1, sabar. Murah hati. Tidak membanggakan diri sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri. Tidak pemarah. Siapa 5 ini yang kita mau lakukan dalam hidup kita mulai hari ini, setiap hari? Amin. Amin. Katakan amin. Kalau ini dilakukan, terobosan akan terjadi dalam keluarga saudara. Terobosan akan terjadi di dalam pelayanan saudara. Terobosan akan terjadi di dalam hubungan saudara. Katakan amin. Nah, kuncinya adalah kita bisa melakukan itu karena Kristus yang memampukan kita. Beberapa menit lagi tidak akan selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya kasih. Poin yang terakhir, kenapa Alkitab katakan iman, pengharapan, dan kasih? Yang terbesar adalah kasih. Saya merenungkan ini dan dapat insight, impresi beberapa waktu ini, Brother Tommy. Ternyata, saudara, saya beriman anak saya akan menjadi orang sukses. Beriman sama siapa? Tuhan. Tapi ada unsur saya nggak? Ada. Saya beriman gereja ini akan menjadi besar dan jemaat berduyun-duyun. Itu adalah beriman sama Tuhan. Tapi ada unsur saya nggak? Ada. Pengharapan. Saya punya pengharapan anak saya akan menikah dengan tepat. Bagus nggak pengharapan? Pengharapan oke. Tapi ada unsur saya nggak? Ada saya. Saya berharap cucu saya akan menjadi besar dan dia akan menjadi orang yang terkaya dan terbaik dan melayani Tuhan. Bagus nggak punya pengharapan demikian? Bagus. Tapi ada unsur sayanya ikut nggak? Pengharapan saya. Tapi kasih. Tidak ada sesuatu ambisi akunya. Kasih itu adalah alasannya. Dan kasih itu adalah tanpa syarat. Karena itu yang terbesar adalah apa, saudara? Kasih. Yang terbesar adalah kasih. Beberapa waktu yang lalu di Indonesia ada, saya tidak akan sebutkan karena ini kodetik, seorang tokoh karismatik mungkin yang terbesar di Indonesia. Pelayanannya dahsyat, gerejanya salah satu yang terbesar. Imannya dia bisa tumpang tangan dan pernah membangkitkan orang mati. Hebat enggak? Sangat hebat. Dia punya pengharapan yang sangat luar biasa dan semua yang dia cita-citakan terjadi semua. Tapi pada akhir hidupnya, pada masa tuanya, dia ditinggalkan oleh anak-anaknya dan oleh jemaatnya. Konflik yang sangat besar. Pada saat-saat dia sendiri, dia ditemani oleh seorang anak muda, yaitu teman saya. Anak muda itu datang melayani setiap hari tanpa pamrih dan kasih. Dan ini pada saat sebelum meninggal dunia, dia ngomong gini, ini yang jadi pegangan hidup saya. Nah, dengarkan ini. Saya adalah orang yang sangat hebat. Uang saya bukan ratusan miliar, lebih dari itu. Mobil pelayanan ratusan ribu dan yang lain. Saya punya iman yang luar biasa. Saya punya pengharapan yang hebat. Tapi jujur kurang punya kasih. Itu yang mengakibatkan kehancuran terjadi di akhir hidupnya. Tapi kita doa semoga sebelum terakhirnya dia sudah mengakui dan bertobat dan Tuhan menerima. Dia orang yang salah satu menurut saya adalah pahlawan iman yang dahsyat. Dia adalah salah satu yang punya cita-cita, dream, impian, pengharapan hebat. Tapi dia ngakuin kurang punya kasih. Jadi kasih adalah yang
terbesar. Kalau kita nggak punya kasih, semuanya sia-sia. Seperti gong yang berkumandang, tidak berguna dan tidak bermanfaat. Karena itu ayat yang terakhir mengatakan begini, kasih tidak berkesudahan. Dalam bahasa Inggris katakan love never fail. Kasih tidak pernah gagal. Kalau saudara punya kasih, pasti keluarga saudara akan mengalami pemulihannya dari Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Love never fail. Walaupun saudara punya konflik yang bagaimanapun juga, saudara akan bisa dipulihkan kalau saudara punya kasih. Dan gereja ini harus punya kasih. Hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pemusik maju ke depan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Dari awal, kasih dari surga, ambil nada yang pas. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir, amin. Mengalir kasih dari tempat ini, amin. Mengalir kasih dari harta Allah. Mengalir, amin. Mari saya undang bagi berdiri. Mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, haleluya. Mengalir kasih dari amin. Mengalir di hati saya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kasih tidak berkesudahan. Love never fail. Saya mau Tuhan. Kami mau Tuhan. Hidup bukan standar manusia dengan egois, pemarah, mementingkan diri sendiri. Tapi kamu mau masuk dalam kasih, sifat kasih, sifat dari Allah sendiri.
penuh kesabaran, penuh murah hati, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kelembutan, penuh dengan dengan pengorbanan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan Engkau menjamah hati kami. Secara tubuh daging kami nggak mampu Tuhan, tetapi Roh-Mu Tuhan memberikan kemampuan. Yesus memberikan kemampuan. Kami mau lakukan, bukan hanya bicara. Saya mau sabar, saya mau murah hati, saya tidak ingin sombong tapi rendah hati. Saya ingin menjadi berkat, saya ingin melayani orang lain. Saya tidak ingin menyimpan kesalahan, tetapi gaya hidup mengampuni setiap hari dalam hidup kami. Siapa di antara saudara siang ini yang ingin mempraktekkan kasih dalam kehidupan sehari-hari, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada orang yang susah, kepada teman pelayan Tuhan, kepada orang yang perlu bantuan? Maukah saudara menjadi orang yang murah hati? Maukah saudara menolong orang-orang yang sedang butuh pertolongan? Maukah saudara berkorban seperti kasih Kristus mengorbankan dirinya seutuhnya, semuanya untuk orang lain bahagia? Maukah hidup saudara menjadi seperti lilin yang terbakar dan menjadi berkat buat orang lain? Tuhan melihat hati. Siapa yang mau nyanyikan lagu ini di dalam doa kita? Mengalir kasih baik firman-Mu tentang kasih. Kami mau kasih itu ada dalam hidup kami, menjadi lifestyle, gaya hidup kami, agar kasih itu mengalir kepada istri, kepada suami, kepada mama, kepada papa, kepada anak-anak, kepada keponakan, kepada karyawan, kepada atasan, kepada setiap orang. Dan kasih itu tidak pernah gagal. Setiap orang yang bertemu dengan kami, disentuh dengan kasih Tuhan, hidupnya akan berubah semakin hari semakin baik, sehingga nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Semua yang sepakat katakan